kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, dalam Al-Quran Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Ini adalah panggilan sayang dari Allah kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa. Karena itulah Allah memanggilnya dengan sebuah adat munada, yaitu ya ayyuha, yang menunjukkan kedekatan. Tidak cukup dengan ya, tapi langsung ya ayyuha, yaitu hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Dalam ayat ini selain Allah menunjukkan panggilan sayang kepada orang yang beriman, ini juga menunjukkan bahwa orang yang beriman itu sangatlah dekat posisinya di sisi Allah. Akan tetapi seruan sayang itu tidaklah berpengaruh apa-apa sebelum dia membuktikannya dengan bukti yang nyata, yaitu dengan diperintahkannya asyam atau berpuasa. Karena itulah Allah melafatkan dengan kutiba alaikumusyamu, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, adalah sebagai bentuk ujian dan juga sekaligus pembuktian daripada keimanan orang yang beriman tersebut. Maka dari itulah siapapun yang merasa alladzina amanu pasti akan merasa punya kewajiban untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan puasa tersebut atas umat-umat sebelum kalian, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lah, dalam ayat ini setidaknya seperti yang pernah saya sampaikan di pembahasan yang lain, mungkin dalam ayat ini setidaknya ada 3 kata kunci yang bisa menjadi titik tekan daripada ayat yang disampaikan oleh Allah ini dalam Al-Quran. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah berpuasa, dan yang ketiga adalah bertakwa. Beriman itu disebut input. Kalau dalam ilmu mekanik, beriman adalah input. Kemudian berpuasa adalah proses. Dan yang ketiga, bertakwa adalah output. Ketika kita ingin mekanik kita berfungsi dengan sempurna, maka input, proses, dan output itu harus sejalan dan juga seimbang berjalannya, dan harus sama-sama normal. Semisal contoh, ketika inputnya bermasalah, yaitu kata iman, maka biasanya ketika memasuki proses, yaitu puasa, maka hal ini tidaklah bisa mempengaruhi kepada proses secara signifikan, karena inputnya bermasalah, yaitu kalimat beriman. Begitu pula ketika inputnya tidak bermasalah, tapi prosesnya yang bermasalah, yaitu di puasanya, maka jangan harapkan juga akan menimbulkan output yang bagus juga, yaitu kata bertakwa. Nah, kemudian proses itu puasa, gimana caranya biar tidak bermasalah? Maka kemudian diaturlah berpuasa itu dalam hukum fikih, yang mana dalam hukum fikih berpuasa itu diharuskan menjaga dari hal-hal yang mubtilat, yang kedua adalah yang mu'attilat. Apa mubtilat itu? Mubtilat itu adalah hal-hal yang membatalkan ibadahnya. Semisal contoh makan, minum, jima, dan seterusnya. Yang kedua mu'attilat. Apa mu'attilat itu? Yaitu sesuatu yang membatalkan pahalanya. Contoh ghibah, dusta, adu domba, dan selainnya. Maka ketika puasa kita itu selamat dari mubtilat dan mu'attilat dalam proses ini, maka insya Allah puasa kita akan menghasilkan output yang insya Allah tidak bermasalah, yaitu bertakwa. Karena itulah Imam Ghazali pernah ditanyai, bagaimana wahai Imam tanda ibadah seseorang itu
diterima Allah atau tidak, maka jawaban beliau adalah dilihat atau ditinjau daripada pekerjaan setelahnya. Ketika pekerjaan setelahnya itu lebih baik daripada sebelumnya, maka itu adalah tanda kecil, salah satu tanda kecil, indikasi kecil bahwa amal kita diterima oleh Allah. Begitu pula dengan puasa kita. Ketika puasa kita itu benar-benar melakukan puasa dengan benar-benar melakukan hal-hal yang sudah dianjurkan, menjauhi mubtilat, menjauhi mu'attilat, maka insya Allah puasa kita akan menghasilkan output yang namanya takwa. Begitu pula dengan sholat. Maka ketika Imam Ghazali ditanyai bagaimana tandanya sholat kita diterima atau khusyuk, maka beliau menjawab harus dilihat minat taslim ila takbir, dilihat dari mulai salam sampai takbir. Akhirnya muridnya pun bertanya, wahai guru, apakah tidak kebalik? Mosok melihat sebuah ibadah dari salam atau ibadah sholat dari salam ke takbir, bukannya dari takbir ke salam. Maka kemudian Imam Ghazali menjelaskan maksudnya dari salam ke takbir adalah ketika sholatmu khusyuk, ketika sholatmu diterima, maka antara salamnya sholat yang pertama sampai ke takbir sholat yang selanjutnya, maka dirimu tercegah dari perbuatan fahsya wal munkar. Jadi misalnya kita ingin tahu duhur kita diterima apa tidak, maka mulai dari salamnya duhur sampai takbir sholat asar, itu kita tercegah dari pekerjaan keji dan mungkar sesuai dengan statement Allah dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita berpuasa. Jadi yang pertama adalah 3 kata kunci ini harus kita pegang baik-baik. Jadi yang pertama adalah beriman, dan yang kedua adalah berpuasa, dan yang ketiga adalah bertakwa. Semoga kita dijadikan oleh Allah seseorang yang bisa mengumpulkan 3 komponen ini dalam satu jiwa, dan juga bisa menjadi sebuah ruh daripada ibadah kita, sehingga nantinya ibadah puasa kita dinilai sebagai puasa yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa-apa yang salah dan juga kurang berkenan di hati para pemirsa sekalian, datangnya dari saya, dan apa-apa yang bermanfaat bagi para pendengar itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.